pertanyaannya adalah, what's next dengan restructuring policy? Beberapa hal kita consider. Policy stance kita, jangan memberikan relaksasi restrukturisasi terlalu lama, karena itu akan menimbulkan moral hazard dan budaya tidak membayar. Pak Fidri dan kawan-kawan di perbankan itu nanti juga akan menderita ya. Jangan terlalu panjang, karena moral hazard menimbulkan budaya tidak mau membayar, budaya ngemplang, budaya boleh membayar seenaknya terhadap kredit bank. Tetapi kalau terlalu cepat dihentikan, itu juga akan menimbulkan cliff effect atau shock pada industri perbankan. Potensi kredit crunch dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi ataupun pemulihan ekonomi. Ya, kalau terlalu lama tadi moral hazard dan menimbulkan risiko sistemik juga suatu saat nanti. Nah, laporan keuangan perbankan juga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena diampu oleh restru. Nah, ini memang dilema kita. Ya, seolah-olah semuanya sudah berakhir, tetapi kemudian kita juga melihat potensi ekonomi global. Tadi Pak Tri juga sudah menyampaikan, Pak Heru juga belum sebaik yang kita bayangkan. Tetapi sampai kapan kita tunggu? Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan kebijakan restru ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian mencermati dengan berbagai model ya terkait dengan potensi dampak geopolitical tension ini. Ini akan mix dampak itu dari perang Ukraina dan seterusnya, tapi pada akhirnya komoditi naik, ini naik, ada hal yang positif juga bagi negara penghasil komoditi seperti Indonesia juga. Ya. Kemudian ada trade war yang terus berlanjut, ini menghambat juga supply chains. Ya. Ada supply chain disruptions. Nah, kombinasi dampak dua dampak perang, trade war dan seterusnya itu negara-negara advance ekonomis tujuan ekspor kita itu ada instabilitas, khususnya karena tekanan inflasi dan juga direspon dengan kenaikan suku bunga, spillover efeknya pasti ke emerging market. Ya. Tetapi dengan exposure internasional yang makin terbatas selama COVID dan juga global tension ini, dampak suku bunga dan inflasi itu efek rembetannya tidak secepat ketika kita memiliki exposure yang lebih besar. Ya, itu blessing in disguise sebenarnya. Nah, sisi lain juga ada pertanyaan bagaimana dengan kebijakan stimulus. Dikhawatirkan kalau dihentikan segera akan menimbulkan cliff effect karena beberapa sektorial itu masih mengalami what we call scaring effect. Ya, dampak lebam-lebam akibat digebukin selama masa COVID itu kan tidak bisa sembuh seketika. Mereka perlu waktu untuk itu. Itu yang disebut scaring. Itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, next step policy-nya seperti apa? Bagaimana dampak scaring effect berpotensi menimbulkan cliff effect ya saat normalisasi kebijakan. Ya, ini berbagai faktor ini kita pertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita juga melihat survei IMF di sisi lain. Hasil survei IMF itu mengatakan 51 negara menyatakan bahwa sebagian besar sudah melakukan normalisasi kebijakan. Jadi di antara negara-negara G20 hanya Indonesia yang masih menahan kebijakan restru dan relaksasinya. Ya, 51 negara menyatakan sebagian besar sudah melakukan normalisasi. Termasuk juga negara kita, tetangga kita, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Advanced economies itu hampir semua sudah melakukan relaksasi. Antara lain kebijakan terkait restru kredit, holiday payment, penilaian aset yang dulu sering kita diskusikan, dan kita share kebijakan kita di conference call BCBS itu. Nah, emerging market juga sebagian besar sudah, tetapi masih menahan CKPN. Nah, beberapa kesimpulan dari penelitian AFF itu diperoleh hal-hal sebagai berikut bahwa transisi kebijakan stimulus dari yang sebelumnya berlaku across the board menjadi lebih targeted untuk menghindari moral hazard terhadap kebijakan relaksasi yang berkepanjangan. Nah, kemudian strategi kebijakan lebih targeted atau spasial ya. Kita lihat kerentanan setiap wilayah, sektor ekonomi mana yang masih perlu diampu, mana yang sudah pulih sepenuhnya, segmen kredit, ataupun jenis debiturnya. Nah, intinya bahwa harus ada concerted effort, tidak hanya dari OJK saja, tetapi juga dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau mungkin LPS juga. Ya, jadi sinergitas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa pertimbangan hal yang lain ya untuk targeted stimulus adalah pemulihan ekonomi secara nasional terus menunjukkan perbaikan. Pak Jokowi sudah menarik kebijakan PPKM, artinya as normal as possible.
kemudian juga bank relatif resilient selama 2 tahun COVID ini, ya, sehingga kita kinerja kredit juga sudah tumbuh, artinya demand terhadap kredit sudah pulih, bank sudah mulai percaya kepada sektor real, dan sektor real sudah berani mengambil kredit untuk ekspansi. Ya. Kemudian kepatuhan terhadap international standard. Kalau kita terlalu lama melakukan restru, kita itu juga dilakukan assessment oleh FSAP, ya, oleh RCAP, yang dijadwalkan bertahap 2023 ini FSAP, 2024 itu RCAP. RCAP itu Regulatory Consistency Assessment. Jadi kepatuhan kita terhadap international standard. Kalau itu nanti dinilai jelek dua-duanya, maka rating country kita juga akan turun. Nah, kemudian policy around, normalization around the world. Kita tidak ada lagi alasan bahwa kita masih mengikuti mainstream global. Karena hampir semua negara sudah melakukan normalisasi. Nah, financial transparency ini juga menjadi assessment ROSI. Jadi kepatuhan disclosure laporan keuangan kita terhadap accounting standard yang berlaku internasional. Karena dengan restru, dengan relaksasi ini, berarti ada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya profitability bank itu overstated pasti. Ya, dari overstated itu kemudian dibagikan dividen mengacu kepada profit yang belum memperhitungkan potensi kolapsnya beberapa kredit restru. Ya, ini juga akan menimbulkan dampak ke depan yang tidak ini. Terus kemudian penerapan PSAK 71 terkait perhitungan pencadangan juga belum sepenuhnya ini. Nah, ini juga akan berdampak kepada assessment country risk kita juga akan meningkat. Dan kemudian ada potensi yang jelas moral hazard, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kami mengambil kebijakan dengan melalui berbagai modeling kualitatif, kuantitatif. Ya. Dulu pada saat Pak Heru masih di sana kami sempat presentasikan juga ya terkait kinerja PDB secara sektoral. Jadi kita putuskan spasial saja. Kita tidak akan memperlakukan restru itu across the board. Ya, kita mulai pilah-pilah kinerja PDB sektoral, kinerja kredit per segmen kredit, per jenis kredit, dan per wilayah juga, dengan mempertimbangkan berbagai indikator. Ya. Nah, pada akhirnya kami mengajukan kepada RDK ya, beberapa model kita sampaikan, dan akhirnya terjaringlah ternyata penyediaan akomodasi makan dan minum masih menjadi problem. Ya, efek rembetan dari aspek tourism, hotel dan seterusnya. Ya. Kemudian industri yang memiliki labor intensif seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki ini juga perlu perhatian. Kemudian usaha mikro, kecil dan menengah, sebenarnya mikro dan kecil sudah mulai pulih. Hanya ada isu di sektor menengah, tetapi oke lah. Ya, karena ada efek rembetan, kalau menengah itu biasanya juga mengambil sumber-sumber dari kecil dan mikro, akhirnya UMKM ini kita juga masih berikan fasilitas resu, dan kemudian wilayah, ada satu wilayah ya yang dari waktu ke waktu kita lakukan assessment, trend analysis, future prospect dan seterusnya, itu Bali yang belum pulih sepenuhnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Bali dan hotel semua penuh itu bukan karena mereka itu penuh, karena beberapa hotel itu masih membuka sekitar 60%, 40% dari kapasitasnya. Untuk membuka penuh, dia perlu modal kerja baru. Efek rembetannya, seluruh itu kan trickle down efek dari tourism itu ke semua sektor. Oleh karena itu, Bali itu masih posisi yang paling rendah dalam 3 semester penilaian kita. Oleh karena itu, Bali itu kita berikan fasilitas restru untuk semua sektor, semua segmen, dan semua jenis kredit. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian ini merupakan perpanjangan dari POJK Restru? Ini spasial ini dikeluarkan dengan keputusan Dewan Komisioner, mengacu kepada bukan underlying-nya kepada POJK yang sebelumnya, jadi bukan perpanjangan, tetapi mengacu kepada POJK bencana yang sudah kami revisi. Di bulan Oktober kita mengajukan bahwa istilah bencana itu baik fisik, alam maupun non alam, ya, cakupan bencana, ya, kondisi alam non alam, dan cakupannya mencakup seluruh LJK. Jadi tidak lagi ke perbankan tapi seluruh LJK, dan kemudian objek perlakuan khusus tidak hanya terbatas pada daerah tertentu namun juga kepada sektor tertentu. Ya, jadi ini underlying regulasinya ada di sana. Nah, so far so good.
Jadi kita masih tetap memberlakukan seperti sebelumnya, tetapi ada beberapa catatan nih Bapak Ibu sekalian. Tetap dapat ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi, karena yang bertahan di restru saat ini pasti dia yang memiliki prospek. Karena 2 tahun, sudah 2 tahun, sudah pasti bisa dilakukan assessment. Bank-bank bisa melakukan identifikasi itu. Dan yang diberikan, ini berlaku hanya yang pernah diberikan. Ya, setelah debitur terkena dampak bencana. Quote-unquote kita baca COVID. Ya. Dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak bencana, kemudian menyesuaikan mekanisme persetujuan restru, kita sama, dan kredit atau pembiayaan yang direstru dalam rangka kebijakan stimulus. Jadi tidak ada lagi kemudian debitur mengajukan restru karena COVID. Ini agak lucu kalau begitu. Oleh karena itu, tidak ada penambahan kredit restru baru dengan alasan COVID. Masih bolehkah melakukan restru? Silakan boleh, tapi mengacu kepada POJK 40, restru dalam kondisi normal. Ya. Nah, ini kira-kira kita mengacu kepada KDK atau OJK nomor 34, ya, ini masih sama. Jadi berdasarkan sektor ekonomi, akomodasi makan, minum, tekstil, alas kaki, usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian berlaku untuk seluruh bank, dan satu wilayah Bali, dan berapa besaran dari 499 triliun tadi yang tercakup dari perpanjangan restru ini. Yang tercakup adalah hampir sekitar 50% dari kredit restru kita itu. Yang 50% lagi di mana? Kita sudah melakukan assessment, kita akan berharap pulih sepenuhnya. Ya. Nah, yang masih kita ampu ini mudah-mudahan setahun ke depan diikuti dengan pencadangan bank yang memadai, maka mudah-mudahan 1 tahun ke depan itu kita akan soft landing. Ya, dan stress test yang kita lakukan terlepas dalam kondisi berikutnya akan memburuk, tetapi bantalan bank dari sisi KPN akan memadai.